Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, subuh hari ini kita kembali membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, masih menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Saking Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urida alayyal anbiya'u fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijali ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'udin wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dahyah." Pernah diperlihatkan kepadaku sosok para nabi terdahulu. Ternyata Musa adalah lelaki pilihan, lelaki berperawakan sedang. Sedang di sini artinya tidak kurus dan tidak pula gemuk. Aku juga melihat Isa bin Maryam. Ternyata yang paling mirip dengannya di antara yang pernah kulihat adalah Urwah bin Mas'ud, yaitu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, orang yang diutus oleh Quraisy kepada Nabi pada Al-Hudaybiyah, masuk Islam tahun 9 Hijriah. Yakni salah satu dari dua lelaki yang dikomentari orang-orang Quraisy seperti dalam surat Zukhruf ayat 31. Terus aku juga melihat Ibrahim. Ternyata yang paling mirip dengan Ibrahim yang pernah kulihat adalah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW mirip dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Dan aku juga pernah melihat Jibril. Ternyata yang paling mirip dengannya yang pernah kulihat adalah Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang pertama mengikuti perang bersama Rasulullah SAW setelah perang Badar, ikut juga dalam Baiatur Ridwan. Jibril sering mendatangi Nabi SAW dengan wujud Dihya Al-Kalbi. Beliau pernah tinggal di Syam dan menetap di sana, lalu tinggal di Al-Mizzah hingga wafat pada masa Muawiyah di Himis. Ia menjadi utusan Nabi menemui Herakles dan berjumpa dengannya di Himis. Lalu hadis yang berikutnya lagi diriwayatkan bahwa Abu At-Tufail menceritakan, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifuli." Qala kana abyadu malihan muqassadan. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekarang sudah tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini orang yang pernah melihat beliau selain aku. Ini menunjukkan kalau Abu At-Tufail ini sahabat yang terakhir kali meninggal dunia, namanya Amir bin Wa'ilah. Lalu dikatakan, aku perawi bertanya, gambarkanlah kepada sosok beliau. Abu At-Tufail melanjutkan, beliau berkulit putih. Kemudian malihan itu manis, artinya tampangnya itu bagus. Kemudian muqassadan dan berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, ini dari hadis-hadis yang sahih yang kita baca dua hadis kesempatan subuh hari ini. Kesimpulannya, tadi Nabi Muhammad mirip Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Terus di situ ada Nabi Musa, dia juga laki pilihan, perawakannya sedang. Juga ada Nabi Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Juga ada Jibril,
Di situ biasanya dia mendatangi Nabi SAW dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Juga diceritakan sahabat yang terakhir kali meninggal dunia yaitu Abu At-Tufail. Abu At-Tufail ini menggambarkan Nabi SAW kulitnya putih, manis, dan berperawakan sedang. Berarti beberapa kesimpulan selain tadi, kemarin mulut Nabi SAW itu lebar, kulitnya putih seperti perak. Lalu biasa menggunakan jubah merah, hullah merah. Wajah beliau tidak tajam namun seperti bulan purnama, bulat. Lalu rambutnya kemarin gimana? Lurus apa keriting? Tengah-tengah antara lurus dan keriting. Tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Bulu dadanya lebat. Terus dia biasanya badannya condong ke depan. Lalu disebutkan lagi warna kulitnya, disebutkan dalam riwayat lain berwarna coklat. Lalu disebutkan lagi yang pertama dulu, Nabi SAW itu diutus 40 tahun itu diangkat jadi Nabi, lalu tinggal di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita lihat dari ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita menjadi pengikut beliau yang setia, terus berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.